Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini disebutkan lahil hadan nas. Ya, artinya perhatikan nas berikut ini. Perhatikan teks berikut ini. Ada percakapan antara Amir, Hasan dengan Yusuf. Yuk kita simak bersama apa yang dikatakan Amir. Amir berkata, "Hada sadiqun jadid, ismuhu Yusuf." Ini teman baru, namanya adalah Yusuf. Lalu Hasan berkata, "Hal anta tabibun ya Yusuf?" Wahai Yusuf, apakah engkau seorang tabib? Apakah engkau seorang dokter? Lalu Yusuf menjawab, "La, ana sahafi." Bukan, kata Yusuf. "Ana sahafi." Aku adalah seorang jurnalis. Lalu kemudian Amir berkata, "Hadihi ukhti, ismuha Wardah." Ini adalah saudariku, namanya Wardah. Lalu Yusuf mengatakan, "Hiya mumarridatun nasyita." Wardah adalah seorang perawat yang rajin, perawat yang sangat semangat. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, dari apa yang kita baca berkaitan dengan teks pada soal nomor satu ini, pertanyaannya adalah, man huwa sahafi? Ya, siapakah jurnalis dalam percakapan tersebut? Di sini ada pilihan alif, ba, jim, dal, sama ha. Maka setelah kita memahami konteks percakapan tersebut, kita bisa menjawab bahwasannya sahafinya adalah, silakan teman-teman jawab. Saya hitung sampai tiga. Wahid, Ifnan, Talatah. Jawabannya adalah Yusuf. Naam. Ya, jadi yang berstatus atau pekerjaan sebagai sahafi adalah Yusuf sebagaimana di kalimat ini. Yusuf mengatakan ana sahafi. Oke, baik itu soal nomor yang pertama ya, teman-teman. Mudah bukan? Ya, sekarang kita berpindah pada soal nomor yang berikutnya, soal nomor yang kedua. Lahil hadan nas. Perhatikan nas berikut ini. Ismi Mahmud, namaku Mahmud. Wuritu sanata alfain wa wahidah. Aku lahir pada tahun alfain wa wahidah. Alfain itu 2000. Wa wahidah, alfain tambah satu. Berarti 2001. Ana ata'allamu fil safil ashir. Ya, sekarang aku belajar di kelas 10. Bil madrasati tsanawiyatil hukumiyah. Di sekolah SMA atau SMK negeri. Ya, dia kelas 10 di SMK negeri. Nah, wa fi sanati sabiqah kuntu tilmidan fil madrasatil mutawassithah. Pada tahun yang lalu, aku adalah seorang siswa di Al-Madrasah Al-Mutawassithah, yaitu di SMP. Wa ta'allamtu sitta sanawat fil madrasatil ibtidaiyah. Kata si Mahmud, aku belajar selama 6 tahun di sekolah ibtidaiyah SD. Kemudian Mahmud kembali mengatakan, "Sa'akunu taliban fil jami'ah sanata 2020 insyaallah." Kelak pada tahun 2020 aku akan menjadi seorang mahasiswa di universitas insyaallah. Ya, disebutkan ada beberapa marhalah dirasiyah tadi, ada SD, SMP, SMA, sama kuliah. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, aina yata'allamu Mahmud al-an? Sekarang Mahmud sedang belajar di tingkat apa? Ada beberapa pilihan di sana, dan setelah kita memahami teks yang tadi kita baca bersama, silakan teman-teman jawab. Saya hitung sampai tiga. Wahid, itnan, talatah. Oke, kita jawab bersama. Maka jawabannya adalah ba fil madrasati tsanawiyatil hukumiyah. Si Mahmud saat ini sedang belajar di tingkat SMA negeri atau SMK negeri. Gampang ya? Oke, sekarang kita berpindah kepada nomor yang berikutnya, yaitu nomor ketiga. Oke, lahil hadan nas. Perhatikan nas berikut ini. Yashrahul muallimul qira'ah. Seorang guru sedang menjelaskan qira'ah, bacaan. Wa yaqulu Hasan li sahibi, Hasan berkata nih kepada temannya, "Ana na'is, aku ngantuk deh. Hayya nudardish an syai' mudhik." Yuk kita ngobrol ringan ya tentang sesuatu yang lucu ya supaya ngantukku hilang. Harapan si Hasan demikian. Ngajak temannya ini untuk apa? Ngobrol. Wa yunabbihuhu Hamid. Oke, di sini ada nama Hamid dan Hamid ini berarti siapanya si Hasan?
temannya Hasan. Ya, yang tadi dia mau diajak ngobrol sama si Hasan. Yunabbihuhu Hamid. Si Hamid ternyata yunabbihu Hasan. Dia memperingatkan si Hasan. Apa yang diperingatkan? An yaskut wa yasma' syarhal muallim. Agar si Hasan itu yaskut, diam, wa yasma' syarhal muallim, dan juga mendengarkan penjelasan guru. Ya, dua hal yang diingatkan sama temannya nih. Kamu diam. Guru tuh lagi jelasin loh. Masa kamu mau ngobrol? Dengarkan. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, limadza yunabihu Hamid an yaskut Hasan wa yasma'? Kenapa kok si Hamid memperingatkan si Hasan agar dia diam dan mendengarkan? Nah, tadi sudah dibaca teksnya. Sekarang saya berikan waktu teman-teman untuk menjawabnya. Ya, silakan. Wahid, itnan, salata. Ya, sudah ketemu jawabannya ya. Nah, al-jawab jim li'anna al-muallim yashrahul qira'ah, karena guru sedang menjelaskan al-qira'ah, bacaan atau pelajaran. Oke, mudah ya teman-teman. Kalau ada yang salah, tidak mengapa, proses belajar. Sekarang kita masuk kepada soal yang berikutnya teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada nomor yang keempat. Ya, lahir hadan nas. Perhatikan nas berikut ini. Umar hafizun min hufadzil Quran. Umar adalah seorang hafiz di antara hafiz-hafiz Al-Quran. Umar adalah seorang penghafal Al-Quran. Wa yaqra'ul Quran bi'itqan fil makharij wa tajwid. Dia membaca Al-Quran dengan sangat itqan, dengan sangat mutqin, sangat jago, sangat ahli fil makharij wa tajwid, ya, baik dari segi makhrajnya, tempat-tempat keluar hurufnya itu pas dia ucapkan, ya, tidak keliru antara mengucapkan huruf zal dengan jim dengan zai, makhrajnya tepat. Wa tajwid, ya, dari segi tajwidnya, gunnah atau tidaknya juga ya sudah sangat sempurna, sangat pas. Wa sautuhu mumtaz, dan suaranya pun sempurna, indah, bagus. Sahibuhu Uthman Khattat. Ya. Dan temannya dia, teman si Umar ini yang bernama Uthman Khattatun, seorang kaligrafer yang biasa menulis ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, dengan style, dengan gaya yang sangat indah. Ya, Uthman Khattatun fi khati ayat min Al-Quran wal ahadith. Huwa mahirun fil khatti. Ya, dia sangat mahir, sangat ahli, sangat jago dalam bidang kaligrafi. Wa yaqulu Umar lahu. Maka Umar berkata kepadanya, ya, ma ajmal hadzal khat, kata Umar. Ma ajmala. Di sini ada huruf ma-nya ma at-ta'ajjubiyah, ya, mengekspresikan kekaguman. Nah, ketika si Umar melihat khatnya si Uthman, nah, dia berekspresi ma ajmala hadzal khat. Betapa indahnya kaligrafi ini, kata si Umar. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, man Uthman sahibu Umar? Siapa sih Umar? Siapa sih Uthman temannya si Umar itu? Ya, ya. Siapa Uthman temannya si Umar? Ada beberapa pilihan, silakan teman-teman baca dan dipilih jawaban yang paling sesuai. Saya hitung, wahid, itsnan, thalatha. Oke. Al-jawab dal. Naam, jawabannya adalah dal. Khattat. Utsman Khattat kama kutiba huna. Ya, Utsman Khattatun, seorang kaligrafer. Mudah ya teman-teman? Oke. Barakallahu fikum. Sekarang kita coba untuk membahas nomor yang berikutnya, nomor yang kelima, ya, nomor yang terakhir untuk episode kali ini. Oke, lahil hadan nas. Perhatikan nas berikut. Ada percakapan antara Sami, Syahid, sama Anmuran. Kita baca percakapannya. Sami mengatakan, "Kana qararu rihlatina min al-madrasah huwa adh-dhahab ila Lombok bil-ta'irah, ala raghmi min annani aradtu adh-dhahab ila Bali." Kata Sami, ya, qarar perjalanan kita, keputusan, ya, final rihlah kita dari sekolah itu adalah adh-dhahab ila Lombok. Ya, pergi ke Lombok bil-ta'irah dengan menggunakan pesawat. Ala raghmi min annani aradtu dhahab ila Bali, meskipun kata si Sami ini aku sih maunya perginya ke Bali.
Tapi ternyata keputusannya kita harusnya kelompok ya wis ya. Meskipun aku maunya ke Bali. Itu kata Sami ya, teman-teman. Kemudian Syahid bilang ya, dia mengatakan, "Wa fil bidayah kuntu raghiban fi dzahab ila Surabaya wa malam bil hafilah." Ya, awal-awalnya ya aku sih maunya kata si Syahid ini perginya kita itu ke Surabaya dan Malang menggunakan hafilah, menggunakan bis. Tapi ternyata sekolah memutuskan perginya ke Lombok ya wis, nggak apa-apa. Gitu. Ya sama seperti kita ya di sekolah ada pelepasan atau perpisahan, ada pilihan misal mau ke Jogja, mau ke Bali, mau ke Surabaya, mau ke Bandung, mau ke Malang dan sebagainya. Pasti masing-masing kita punya keinginan. Nah, tapi kan nggak mungkin berpencar gitu kan, sehingga sekolah pasti harus memutuskan kemana nih harus perginya gitu. Dan mau tidak mau, ya maka siswa ikut saja. Begitupun Syahid, Sami, dan juga si Imran. Nah, adapun Imran mengatakan laqad ittafaqna 'alal qarar. Ya, kita tuh sudah sepakat akan keputusan yang dibuat oleh sekolah. Ala ragmi min annani ikhtartu dhahab ila Bandung fil bidaya. Ya, meskipun awal-awalnya aku sih pengennya kita pergi ke Bandung, aku pilihnya ke Bandung. Tapi diputuskan Lombok, ya sudah aku ikut aja. Ya, dan kemudian Sami mengatakan berharap arju an takuna rihlatuna ghadan rihlatan sa'idah. Aku berharap rihlatuna, yaitu perjalanan kita besok menjadi rihlatan sa'idah, yaitu perjalanan yang sa'idah menyenangkan. Perjalanan yang membahagiakan, yang menggembirakan. Oke, itu percakapan ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah ila aina sayusafirun? Kemanakah mereka akan berpergian? Ya, kemana? Apakah ke Bali, atau ke Surabaya, atau ke Malang, Bandung, atau Lombok? Nah, ternyata sebagaimana sudah kita baca dan kita pahami bersama, bahwasanya mereka akan pergi ke, ayo dijawab, wahid, isnan, salasa. Naam, mereka akan ke Lombok. Aha, jawabannya. Ya, sebagaimana di awal teks tadi, di awal nas tadi sudah disebut. Bagaimana nih teman-teman? Mudah ya mempelajari bahasa Arab menggunakan soal oba ini. Ya, kalau teman-teman rasa konten ini bermanfaat, silakan teman-teman like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak tertinggal untuk membahas soal-soal yang berikutnya. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.